Puluhan mahasiswa dan pemuda geruduk kantor Dinas PUPR Lombok Timur. Puluhan pasien gagal ginjal menjalani cuci darah. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rida Patiroi, inilah iNews NTB selengkapnya. Mengawali perjumpaan kita hari ini, puluhan mahasiswa dan pemuda di Lombok Timur geruduk kantor Dinas PUPR. Mereka mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki akses jalan yang sudah lama rusak dan tak kunjung diperbaiki. Puluhan mahasiswa dan pemuda dari Desa Anggareksa, Kecamatan Pringgabaya berorasi di depan kantor Dinas PUPR Lombok Timur. Mereka mendesak Pemda segera memperbaiki akses jalan di desanya yang sudah lama rusak. Selain itu meminta Pemda memenuhi janjinya untuk memprioritaskan pengerjaan jalan di wilayahnya yang sudah 10 tahun tak kunjung diperbaiki. Desa Anggareksa sudah 10 tahun menderita akan fasilitas jalan yang tidak memadai, kawan-kawan sekalian. Hari ini nyata, kawan-kawan sekalian, nyata daripada tindakan pemerintah ataupun kerja-kerja pemerintah hari ini kita katakan gagal, kawan-kawan sekalian. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR yang menerima masa aksi memastikan jalan tersebut akan dikerjakan tahun ini dan sudah dianggarkan dalam APBD 2022. Setelah aspirasi mereka diterima, masa kemudian membubarkan diri dengan tertib dikawal aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, puluhan pasien gagal ginjal menjalani cuci darah di RSUD Dr. Raden Sujono Selong. Meski pasien didominasi usia lanjut, namun ada usia pasien berumur belasan tahun. Puluhan pasien cuci darah diberikan penyuluhan tentang gejala penyakit akibat penurunan fungsi ginjal di ruang pertemuan RSUD Dr. Raden Sujono Selong. Pasien cuci darah akibat penyakit ginjal mengalami peningkatan signifikan. Awalnya RSUD Selong hanya melayani 8 pasien dengan 4 alat hemodialisa. Kini setiap hari harus melayani 50 orang per hari dengan alat HD 29 unit. Jumlah ini belum dihitung warga yang melakukan cuci darah di luar Lombok Timur. Ditambah lagi masih banyak pasien yang sejatinya harus melakukan cuci darah tapi belum bersedia. Di momentum Hari Ginjal Sedunia ini diharapkan masyarakat semakin memahami resiko dan menjaga kesehatan ginjal. Tujuan kegiatan ini kita meningkatkan pengetahuan, ya, baik pengetahuan baik tentang cuci darah maupun pada umumnya penyakit ginjal. Sehingga nanti dengan demikian pengetahuan meningkat, maka perawatan ginjal juga akan lebih baik lagi. Jadi lebih care terhadap kesehatan ginjal. Resiko penyakit akibat penurunan ginjal bisa menimpa semua usia. Meski pasien cuci darah selama ini didominasi usia lanjut, tapi ada juga pasien yang dilayani usianya masih belasan tahun. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemda Nusa Tenggara Barat bersama pihak penyelenggara akan segera melakukan evaluasi terkait kemacetan dan lambannya akomodasi transportasi shuttle bus saat perhelatan MotoGP beberapa waktu lalu. Kendati MotoGP Mandalika sukses digelar, ada beberapa catatan yang harus segera dievaluasi Pemda NTB dan penyelenggara terkait pengaturan bus gratis penonton dan kemacetan lalu lintas di areal menuju dan ke sirkuit. Gubernur NTB menyatakan permintaan maaf atas kekurangan tersebut dan akan menjadi bahan evaluasi Pemda NTB untuk menjadi tolak ukur pada perhelatan World Superbike mendatang. Kita tidak menyangka kendaraan pribadi dan lain sebagainya sebanyak itu. Jadi kalau ada antusiasme yang hari ketiga, apalagi yang tadinya kita saksikan di TV ada di depan kita, wajar kemudian membludak seperti itu. Sehingga bus yang seharusnya mampu mengantar penumpang cepat ya harus balik lagi karena macet itu kan jadi terlambat. Nah, apalagi kalau ada yang macet di tengah jalan akhirnya menambah kemacetannya
Karena ada bus-bus yang memang macet gitu. Jadi catatan kita bahwa walaupun sudah dicek, memang kualitas bus itu nggak bisa yang sudah tua gitu. Karena kalau macet itu bukan hanya tidak bisa ngangkut, tapi dia menyebabkan kemacetan. Nah, jadi ini mau tolong dibantu oleh teman-teman. Karena kalau kita omelin orang yang bekerja di transportasinya udah berhari-hari, berminggu-minggu melakukan simulasi. Nah, tapi saya kira itu sudah maksimal gitu. Ya, kita minta maaf kalau tidak sesempurna yang kita rencanakan. Pada tahun ini Pemda NTB akan menggelar berbagai rangkaian event internasional, di antaranya MXGP di Pulau Sumbawa di bulan Juni, dilanjutkan World Superbike pada bulan November mendatang. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Sang juara MotoGP Miguel Oliveira menyebut nama pria bernama Rusman saat menerima trofi kemenangannya usai race di sirkuit Mandalika. Bahkan tak segan-segan Miguel mendedikasikan trofi kemenangannya kepada Rusman. Rider Miguel Oliveira keluar sebagai pemenang dalam ajang balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Tim Red Bull KTM ini berhasil menjadi tercepat dengan catatan waktu 33 menit 27,223 detik, yang kemudian disusul Fabio Quartararo dengan catatan waktu kurang lebih 3,205 detik dan Johan Zarco kurang lebih 3,158 detik pada posisi ketiga. Di balik kesuksesan Miguel Oliveira ada sosok nama yang menjadi sorotan publik. Lantaran disebut Miguel ketika menerima trofi di podium kemenangan, Miguel menyebut Risman bahkan mendedikasikan trofi yang diterima untuk Risman. I want to dedicate this podium to a guy called Rizman. He's a staff in the hotel that I stayed. He has been supporting me the whole week, and the guy he's a really nice guy. So yeah, as promised, I promised him if I went on the podium I would dedicate this to him. So Rizman, there you go. Risman sendiri merupakan salah satu staf hotel tempat Miguel menginap ketika jadwal perhelatan MotoGP di Mandalika. Meski perkenalan yang singkat, namun Miguel dengan Risman dapat membangun kedekatan sebagai sahabat. Hal ini dijelaskan Risman ketika ditemui di rumahnya. Risman mengaku meskipun pelayanan yang ia berikan ke Miguel sama dengan rider lain, namun ada perhatian khusus yang ia berikan ke Miguel. Selain itu, Risman juga memberikan doa ke Miguel sebelum race, termasuk meyakinkan Miguel bahwa ia dapat menjadi juara. Miguel pun berjanji ke Risman jika Miguel naik podium maka trofi yang ia terima akan didedikasikan ke Risman. Pria asal Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ini pun tidak menyangka sekaligus terharu lantaran selain Miguel menjadi pemenang, Miguel juga benar-benar menyebut namanya ketika ia naik podium menerima trofi. Saya greeting dia dan dengarkan saya Risman. Kalau saya sampai naik podium, saya akan memberikannya, mempersembahkannya buat kamu. Risman menilai Miguel merupakan sosok yang senang menyendiri dan sosok yang cinta dengan keluarganya. Sementara itu, salah seorang kawanan Risman mengaku sosok Risman adalah sosok yang ramah dan rendah hati. Selain itu, Risman juga sosok pekerja keras. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut, tetap bergabung bersama kami.